Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, setiap hari orang-orang hilir mudik mencari nafkah, baik kepala keluarga maupun wanita karir sebagai tulang punggung keluarga. Ada yang pergi bekerja setelah sholat subuh dan pulang kembali ke rumah setelah sholat isya. Ada juga yang bekerja dengan shift pagi, siang, dan sore. Mereka memadati jalan-jalan menuju tempat kerjanya masing-masing dan itu setiap hari. Sahabat, ada 5 hal penting untuk Anda yang setiap harinya mencari nafkah agar Allah selalu melindungi kalian. Apa saja 5 hal penting tersebut dan bagaimana cara kita melakukannya? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat hosana keislaman untuk umat. Pertama, membaca zikir keluar rumah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu wala quwata illa billah. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa membaca zikir ini saat keluar rumah, maka dia akan diberikan petunjuk dicukupi kebutuhannya dan akan dilindungi dari bahaya apapun. Hadis riwayat Abu Dawud 5095. Sebelum mengegas motor atau mobil atau hanya berjalan kaki dari pintu rumah, ucapkanlah doa ini. Insya Allah, Allah akan selalu melindungi kita dari bahaya apapun selama berada di luar rumah. Mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Niscaya Allah akan selalu bersama kita dan menolong kita. Kedua, membaca doa singgah di suatu tempat. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat dan dia baca zikir ini, maka tidak ada satupun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim nomor 2708. Salah satu doa yang wajib kita hafalkan adalah doa ini. A'udzubikalimatihi min syarri ma khalaq. Niscaya Allah akan menjaga kita, terutama dari setan yang ingin menguasai dan mencelakakan kita. Sebagaimana kita tahu setan juga berbentuk jin dan manusia yang bersifat setan. Bacalah doa ini agar Allah selalu melindungi kita hingga kita meninggalkan tempat itu. Ketiga, membaca setiap pagi dan sore surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 3 kali. Setiap hari, kita disunahkan membaca zikir pagi dan petang, seperti zikir pada Al-Masurah Sugro atau Kubro. Lebih utama lagi kalau kita berhasil menghafalkannya. Sahabat muslim, bagaimana cara kita menghafalkannya? Yaitu dengan membacanya setiap hari minimal 1 kali. Membaca zikirnya sekaligus membaca artinya agar kita lebih memahami apa yang telah kita baca. Niscaya Allah akan memudahkan kita untuk mengingat dan menghafalnya. Di dalam buku zikir pagi dan petang tersebut terdapat surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yang harus kita baca 3 kali di saat pagi dan petang. Dengan mengamalkannya, insya Allah Allah akan melindungi kita dari mara bahaya. Seperti arti dari ketiga surat tersebut yang pada intinya berarti akidah bahwa Allah itu esa dan tidak ada beranak dan diperanakan. Juga tidak ada yang setara dengannya. Juga seperti surat Al-Falaq yang membuat kita meminta perlindungan Allah untuk dilindungi dari orang-orang yang dengki apabila ia dengki dan dari tukang sihir. Juga surat An-Nas yang membuat kita meminta pertolongan Allah agar dilindungi dari jin dan manusia yang kafir dan jahat. Amalkanlah ketiga doa tersebut agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Keempat, membaca zikir saat melihat orang yang terkena bala. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa melihat orang yang terkena bala dan membaca zikir ini, maka dia akan diselamatkan dari bala itu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3431. Ketika di jalan menuju tempat kerja atau setelah pulang kerja, mungkin di antara kita pernah melihat orang yang terkena bala. Seperti misalnya kecelakaan dan tertimpa penyakit jantung di suatu tempat. Bacalah doa ini, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari bala tersebut.
dan bermohonlah kepada Allah agar Allah tidak memberikan bala yang serupa itu kepada kita. Amin ya robbal alamin. Kelima, bersedekah semampunya meskipun hanya sedikit. Sedekah memang penolak bala. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah bernilai sedekah di mata Allah. Seperti memungut paku yang tergeletak di jalan, tersenyum kepada orang lain, apalagi memberi makan orang yang lapar, yaitu fakir dan miskin. Sedekah juga mampu menolak kematian yang buruk. Seperti pada hadis berikut ini, Nabi SAW pernah bersabda bahwa sedekah bisa menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 664. Sahabat, ternyata bagi para pencari nafkah, Allah membekali dengan beberapa adab yang jika kita amalkan akan memberikan dampak positif bagi jiwa kita dan memberikan manfaat keberkahan nafkah yang dibawa kepada keluarga. Semoga sahabat diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mencari rezeki yang berkah, serta bisa mulai mengamalkan 5 petunjuk dari Allah kepada para pencari nafkah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.